Assalamualaikum Bu Esti. Sama Ya, apa kabarnya hari ini Bu Esti? luar biasa. Baik ya. Nah, hari ini dengan kabar baik Bu Esti, mudah-mudahan ini sepadan yang akan kita berikan hari ini ya Bu Esti. Hari ini saya datang ke sini dalam rangka kegiatan keempat ya, di mana tadi pendampingan yang bikin keempat ini adalah tentang evaluasi dan pengembangan kegiatan pembelajaran kelas Bu Esti. Nah, sebelum ke sana yang ingin saya tanyakan sebelum kegiatan nanti belajar BSD, nah, apa nih ada cerita baik tidak selama 1 bulan terakhir dalam misi? Satu bulan terakhir ini pas setelah kemarin coaching apa 2.3 belajar tentang coaching, saya coba tuh praktekin coaching di kelas dengan konflik dari siswa kan macam-macam. Saya coba dengan menggunakan pendekatan coaching dan alhamdulillah si anak tersebut udah berani curhat gitu ke saya. Jadi saya tidak langsung menjudge dengan itu atau mengukurnya gitu. Jadi ada perasaan yang gimana gitu. Udah bisa melaksanakan coaching itu walaupun tidak 100%. Jadi mencoba ya di situ mencoba aplikasikan apa yang sudah belajar BSD sedikitnya, itu ada respon baik ya dari siswanya, semacam keterbukaan. Tapi harapan kedepannya dengan apa yang sudah dilaksanakan sudah Harapan kedepannya saya bisa lebih bisa pendekatannya lebih intim dengan anak-anak gitu, agar anak-anak itu nggak segan lagi kalau ngobrol sama saya. Itu masalah mereka tuh otomatis bisa jadi ada semacam pendekatan yang memang lebih intens sehingga anak didik tidak merasa campur dalam saya juga melihat itu sebagai langkah yang positif ya BSD lakukan untuk menciptakan suasana tidak canggung terhadap siswa sehingga siswa juga tidak canggung terhadap BSD. Saya apresiasi terhadap apa yang sudah BSD lakukan. Mudah-mudahan ini dilakukan secara konsisten dan hasilnya luar biasa, memberikan pengalaman terhadap BSD untuk siswa. Apalagi kalau nantinya ada perubahan yang bagus gitu. Ini bisa jadi role model BSD dengan praktik baiknya ya. Insya Allah Pak. Itu ya, luar biasa itu ya apresiasi terhadap BSD. Nah selanjutnya BSD tentang apa yang akan kita tuju hari ini, yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Nah kemarin BSD sudah menghadirkan RPP-nya di saya dan saya sudah lihat ya RPP-nya luar biasa gitu ya. Saya sudah tidak sabar nih kegiatan pembelajaran BSD ya. Tapi kemarin itu ada sedikit masukan dari saya, bukan berarti BSD itu ada kekurangan, tapi memang ini sebagai langkah tugas dari PP untuk menyempurnakan apa yang hendak BSD bawakan. Seperti itu. Tidak apa-apa BSD. Iya. Terima kasih kalau memang masukan dari saya khususnya sebagai pendamping BSD. Nah berkaitan dengan pembelajaran nih BSD, apa nanti tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran BSD? Tujuannya yaitu dengan menyimak tayangan nanti di video pembelajaran, jadi anak-anak itu berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita. Baik dan Jadi ada semacam video ini tentang mata pelajaran di kelas 7. Jadi kalau bahasa Indonesia di kelas 7 dengan adanya kegiatan membuat video ya, mengenai teks seperti itu. Terus nanti berkaitan dengan yang hendak dicapai oleh BSD berkaitan dengan diferensiasi, KSE maupun nilai positifnya nanti seperti apa? Untuk KSE lebih kegiatannya Pak ya? Ya. Misalkan menyiapkan dulu siswa boleh dengan tarik nafas atau gimana, jadi mempersiapkan siswa itu lebih fokus dulu ke materi gitu ya. Itu salah satu dari KSE. Untuk diferensiasinya, karena sebelumnya sudah ada diagnostik ya, asesmen diagnosis, jadi ada visual, audio sama kinestetik ya. Tapi di sini kebanyakan anak-anak itu ke audio visual, jadi saya menggunakan video pembelajaran dalam mentransferkan materinya gitu. Gitu ya. Jadi saya lihat di awal kalau semacam
semacam sosial emosionalnya itu berusaha menghadirkan siswa secara utuh. Iya. Kegiatan yang siswa yang diramu sedikit yang berupa logistik seperti itu dipakai itu seperti apa gitu. Untuk diferensiasinya ini saya setuju ya dengan asesmen yang sudah dilakukan pasti. Jadi yang akhirnya itu muncul sebuah konsep di mana gaya belajar mungkinnya pada hari ini yang bertujuan logistik tentang auditory visual linguistik seperti itu ya. Terus strateginya nanti di kelas juga. Strateginya nanti di pas kegiatan inti apa ya, jadi saya akan membagi kelompok anak-anak, terus nanti di kelompok itu saya anak-anak memilih tema yang diinginkan untuk jadikan berita bagi mereka, lalu mereka merancang hasilnya, lalu merancang seperti kegiatan kooperatif learning ya, ya, kerjasama antar siswa dan itu juga terapian relasi juga ya. Mudah-mudahan itu semua tercapai dan sepertinya pembelajaran ini akan menambah. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Segmen SMP itu siswanya sudah mulai bisa diarahkan dan punya kepedulian akan tugas. Nah, sebelum lanjut ke kelas, apakah ada pertanyaan hari ini? Pertanyaannya mudah-mudahan tidak ada Pak, mudah-mudahan lancar aja yang ini. Itu saja ya yang disampaikan masalah ini. Sementara sebelum nanti terakhir kita akan kegiatan observasi. Terima kasih untuk kesempatan observasi kelas ini dan mudah-mudahan pasti lancar dalam pelaksanaan. Nanti hari ini kita langsung ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Rapi. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Selesai. Singkat kebesaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar dimulai, tolong untuk minum jangan biar terus tunggu. Terus ada sambal kan di sini teman-teman. Ada ya jangan mulutnya sudah mendekat. Siapa yang nggak ada ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sahih bisa. Semangat ya untuk hari ini, tetap semangat walaupun dalam keadaan seapapun itu ya, hari ini kami tetap semangat dalam belajar. Oke, ya. Nah, apa namanya? Bentar. Oke, udah. Nah, sekarang kalian, ibu ada sebelum dimulai, ibu ada SPT biar kalian konsentrasi ya, dan konsentrasi. Pertama tarik nafas dulu. Bisa, awas ya. Siap belajar? Siap. Pikirannya jangan kemana-mana nih. Pikirannya jangan kemana-mana kan? Ada bisa ya. Tunggu di sini, tapi pikiran di sana ya. Pikirannya harus fokus di sekolah. Nih, siap ya. Nah, di sini juga ada tebak gambar. Kira-kira gambar apa nih? Jago-jagonya. Ini mah biasa searchingnya.
baik dan benar. Tapi sebelum menulis berita, nah ingat dulu nih materi yang sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan berita? Teks yang memberikan informasi secara aktual dan apa sih? Aktual, hangat, yang baru-barunya sekarang viral ya saat ini. Kalian udah dengar berita hari ini? Tentang apa? Debat presiden. Debat presidennya. Coblosan presiden. Pencoblosan presiden. Gimana hasilnya? Siapa yang menang? Quick count. Bukan itu bukan hasilnya. Quick count-nya baru beberapa ini ya. Siapa yang menang? Tanya. Sini ada yang musik apa juga? Mudah-mudahan semangat Prabowo menularkan kalian ya. Itu tentang teks berita. Ada berapa jenis teks berita? 5. Oke, pertama berita langsung atau slide news. Kedua, opinion news. Investigasi news. Mendalam. Ya. Oke, itu jenis-jenis teks berita. Sekarang unsur-unsurnya. Unsur-unsur berita untuk cari fakta-fakta biasanya kita gunain apa tuh? Tadi simak. Tadi simak ada. Lagi simak apa? D-nya di mana? A-nya apa? C-nya siapa? M-nya berapa? B-nya dan juga dalam bahasa Inggrisnya itu 5W 1 H. 5W-nya what, who, where, when, H-nya apa itu how? Ya, sekarang teks kebahasanya lupa. Teks kebahasanya ada apa aja? Pertama tunggal, namanya juga tunggal, berarti hanya satu. Kedua, majemuk, berarti banyak. Ada kalimat majemuk, berarti kalimatnya ada 2 atau lebih. Yang ketiga, konjungsi atau kata ketiga. Konjungsi kausalitas biasanya misalnya namanya apa? Ya, biasanya bagi disebabkan mengapa ya penjelasan kausalitas. Yang terakhir kata ganti atau misalnya kata ganti istiwa. Kan kalau lama kata gantinya bisa dia, mereka, ya kami, kita. Kalau beristiwa biasanya kata gantinya kita sama itu. Misalkan gini, tadi yang terjadi di sekolah ini malam tadi, peristiwa itu, nah peristiwa itu menjelaskan ke ya. Berarti kalian masih ingat ya? Tadi apakah kalian sudah mendengarkan berita hari ini? Ya, tentang proses pencoblosan presiden ya. Quick count-nya. Gimana kalian mendengarnya? Terus di koran mana? Jadi jenis-jenis berita sumbernya bisa di elektronik, audiovisual ya, bisa televisi, bisa radio, terus digital, biasanya di handphone itu membutuhkan game. Terus satu lagi di media cetak, namanya majalah. Terus yang ketiga, bagaimana
aja gitu. Tapi fonnya font sementara, cuma bukan pasti tapi masih Sementara. Apakah berita tersebut aktual, atau hoax? Aktual iya, hoax Tidak. bisa iya, soalnya kan hasilnya belum ada ya. Kalau cuma sementara aja, itu ya belum diakumulasikan di seluruh Indonesia. Terus, sekarang ibu ada video nih, ya. Kalian simak dulu videonya. Salam PJJ, kabar anak-anak, semoga selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian berita dan teks berita, juga unsur-unsur berita. Masih ingat dengan pengertian berita? Berita adalah laporan peristiwa dari suatu kejadian yang ada di seluruh dunia. Sedangkan teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa dari suatu kejadian yang ada di seluruh dunia. Sedangkan unsur-unsur berita, untuk lebih mudah mengingatnya, ibu menyingkatnya menjadi adik Simba. Ingat ya, adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, hari ini kita akan mencoba mencari adik Simba di dalam sebuah teks berita. Mau tahu bagaimana caranya mencari adik Simba? Yuk, ikutin terus. Nah, contoh di sini ada teks ya. Di sini ada teks. Cari adik Simbanya. Tanya apa? Apa yang terjadi? Banjir ya. Di mana? Di Lebak. Tanya kapan? Terus singa siapa yang jadi korbannya? Siswa dan warga ya, warga Lebak. Terus si Simba mengapa banjir itu terjadi? Dan bagaimana prosesnya? Bagaimana? Nah, itu bagaimana? Yang paragraf 1 atau yang paragraf 2? Pencetakan bagaimana itu paragraf 1 atau paragraf 2? 2 ya. Bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir, dari mulai guyuran, terus tingginya banjir itu diceritakan bagaimana ya. Nanti ya di situ nanti. Sekarang kita cara menulis teks berita. Kita lihat bagaimana cara menulis Bertemu lagi dengan Kak Pinta di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan menulis teks berita. Tak hanya melalui media cetak, saat ini berita juga mudah ditemui di media sosial, website, televisi, radio, atau bahkan aplikasi-aplikasi lain yang membuat berita dan informasi lainnya. Meski tampaknya mudah dibaca dan dipahami, tentu saja cara menulis berita tidak bisa dilakukan sembarangan. Yuk kita belajar menulis berita. Mencari sumber teks berangkat dari sebuah peristiwa. Siaplah pasang mata dan telinga sobat pinta untuk mencari informasi tentang berita atau sumber berita di sekitar sobat pinta. Sumber berita dapat dari stasiun
sebuah lembaga tokoh yang mengalami peristiwa atau tokoh yang terkait atau mengetahui peristiwa tertentu. Oke, yang pertama, langkahnya yang pertama mencari sumber berita, mau peristiwa, mau tokoh, atau mau lembaga. Cari dulu kalian mau bikin apa nih? Ya, mau bikin apa nih temanya? Ya. Dan bisa juga dengan literatur. Misalnya, kita ambil contoh Contohnya? peristiwa kebakaran laboratorium kita. Contohnya tentang kebakaran laboratorium. Langkah kedua, mengumpulkan fakta. Setelah menemukan sebuah berita, kita harus mencari fakta atau data seputar sumber berita tersebut. Gunakan pertanyaan ada sendiri. Oke, yang kedua mengumpulkan fakta. Tadi contoh judulnya kebakaran laboratorium IPA. Nah, udah nih temanya ketemu. Terus kalian menyusun naskahnya. Kalian ingat tadi Simba ya cara menyusunnya. Menyusun daftar pertanyaan untuk mengumpulkan Ya, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan saksi mata? dari fakta. Ya, jadi ada Simba. Tanya apa yang terjadi? Otomatis tadi yang terjadi adalah kebakaran oleh terus apa yang dikatakan oleh saksi mata? D-nya di mana peristiwa itu? K-nya kapan kebakaran itu? C-nya ada 3 nih. Siapa yang jadi korban? Siapa yang melihat kejadian? Siapa yang bertanggung jawab? M-nya mengapa kebakaran tersebut bisa terjadi? Makanya bagaimana suasana saat ini dan bagaimana penanganan kebakaran tersebut. Caranya itu ya. Pertama topiknya dulu kali. Apa nih beritanya? Yang kedua cari faktanya dengan tadi. Langkah ketiga, menulis rancangan berita. Gunakan struktur berita supaya tulisan sobat kita terarah. Berdasarkan isi, para berita mengambil bagian penting yang biasa dituliskan dari tokoh. Yang ketiga merancang teks berita. Tadi yang banjir di Lebak Banten itu ada 2 paragraf kan? Ya, ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama biasanya unsurnya adiksi. Apa yang terjadi, di mana dan kapan, siapa. Itu yang paragraf pertama. Untuk paragraf yang kedua, tunggu unsurnya ada M, B, A. Ada selesai basketnya. Mengapa dan bagaimana itu ada di paragraf kedua. Sampai sini ada ini enggak? Ini enggak? Iya. Paragraf 1 isinya tentang adiksi. Apa, di mana, kapan dan siapa. Yang paragraf kedua isinya tentang MBA. Itu mengapa dan bagaimana. Pertanyaan dan jawabannya akan menyusun jawaban tersebut menjadi sebuah berita. Ini contoh teks. Sebenarnya dari tulisan berita harus tetap memperhatikan agar penulisan yang baik dan benar agar menghadirkan. Udah nih, pertanyaan udah dijawab. Terus yang kedua menyusun berita, disimak tadi udah. Terus teksnya udah. Sekarang baru disusun. Ya, disusun juga harus diperhatikan tanda bacanya. Di mana koma, di mana titik. Ya, biasanya kalian suka lupa tuh kalau udah titik tuh huruf besar, huruf kita. Kalian suka lupa kalau udah titik tuh harusnya huruf besar. Terus kalau ada kalimat langsung pakai tanda apa? Tanda kutip, ya, kata siapa, tanda kutipnya. Ya. Harus selalu diperhatikan sebelum kita dan aktual di kebenaran si pembaca. Langkah kelima, memenuhi isi berita. Baca kembali berita yang telah
sobat kita tulis. Tuh. Ini paragraf yang pertama, adiksi. Hanya, apa, di mana, kapan, siapa, ya. Lalu lihat huruf awal biasanya huruf besar. Terus apa itu ya? Nusa, di SMP, Nusa, ya itu nama tempat. Nama tempat biasanya huruf besar. Terus Prawoto, kalau nama juga huruf besar. Nama tempat, nama orang, ya huruf besar. Dan titik huruf besar. Jadi penulis kita serta penggunaan kata pemakai tanda petik. Data tabel isinya diinformasikan ke akhiran teks cerita sobat kita. Yang kedua, menuliskan judul. Judul berita merupakan bagian yang dilihat pertama kali oleh pembaca. Oke, yang kelima menentukan judul. Sudah dirancang semuanya, udah dilihat kata bacanya. Terakhir, kalian tentuin judulnya. Judul teh bagian yang pertama kali dilihat. Kalian kalau baca berita, kalian tahu kan judulnya, ini menarik judulnya yang baca. Jadi bikin judul berita yang menarik mungkin agar melihat para pembaca ya, biar tertarik untuk baca beritanya. Kan sebenarnya boring ya kalau judulnya itu biar Judul sebagai ringkasan fakta-fakta penting dalam berita. Judul berita hanya berisi kata kunci yang merupakan ide pokok berita. hanya kata kunci. Adalah beberapa alternatif judul dari contoh sumber berita kebakaran di laboratorium. Misalnya lagi kebakaran terjadi di laboratorium sekolah. Atau nomor 2, mencegah kebakaran di laboratorium sekolah. Atau yang ketiga, kebakaran akibat kelalaian siswa. Atau yang keempat, jago merah habisi laboratorium sekolah. Menurut kalian judul yang paling menarik yang mana? Jago merah. Jago merah. Terus jadi pengen baca nih si jago merah teh naon ya, yang sesuatu naon, jadi biar pembaca teh tertarik untuk membaca ya. Mungkin yang semenarik mungkin. Berita yang sudah ditulis seperti itu bisa diserahkan kepada guru atau berartikan untuk diri. Bisa juga dipajang di dinding sekolah. Selamat menulis berita. Ini kita menulis berita. Kalian berkelompok satu kelompoknya 5 orang, ya. Kelompoknya 5 orang. Udah punya kelompoknya atau ditulis seminggu? Aja. Oke, kalau ditentuin gimana ya? Berhitung aja ya. Berhitung boleh? Boleh. Berarti lebih sampai ya. 1, 4. Oke, 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Oke, 10 sama 4. Nomor 2, cepat. Nomor 1, Agnes. Cepat. Itu bagian 4, 1.
Temanya mau apa? Sampai temanya mau apa? Waktunya mau sampai kapan? Bukan, itu bikin teks beritanya. Dia berapa menit? Berapa menit? 15 menit. Udah bikin teks beritanya. Sekarang kita pulang. Bacain beritanya. Oke. Bikin materinya berapa menit? Bikin berita sekarang 15 menit, sampai ke jam-jamnya ya. Oke, sok lagi pengganaan. Apa nih? Bebas. Yang kalian tahu? Lumayan lain juga bisa. Senyaman mungkin pada stasiun nyaman namanya tidak ada perbantuan di stasiun. gitu karena tidak ada kantor miskomunikasi. Pos komunikasi. Yang dirawat dan di atas
Cuma beritanya berdua. Tapi jangan batasi semuanya ya. Masih review kok.
Fadli dan kawan-kawan. Oke? Siap ya? Baik benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi tabrakan dua kereta di Cicalengka, Bandung pada hari Jumat pada pagi. Tabrakan ini telah menewaskan 3 orang. 3 orang tersebut diantaranya masinis dan 1 orang. 3 orang tersebut diantaranya 1 orang masinis, 2 orang penumpang, dan 10 orang luka-luka. Kemudian mereka dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena tidak ada pemberitahuan dari pos komunikasi yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Menurut penjaga pos komunikasi, awalnya dia tidak menyadari ada 2 kereta dari satu jalur yang sama. Tepat pada hari Jumat, kemudian tidak berselang lama, warga sempat menelpon polisi untuk segera datang ke tempat kejadian. Dan polisi akhirnya menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya? Bagus. Ini udah mengesnya udah bagus. Karena cara mengajukannya lebih banyak lagi. Oke? Siapa tahu dari kalian ada yang jadi pembawa berita next di Kota Benau. Siapa lagi yang siap? Siapa untuk empat? Siapa lagi? Oke, ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedang terjadi tsunami di sebuah tempat lempeng di dekat pantai. Sedang berdatangan terjadi di tahun 2004 yang terkena dampak paling besar dalam warga Aceh. Karena lempeng dekat pantai terjadi tsunami dahsyat. Awalan pantai menyebut beberapa hari kemudian naik ke permukaan makin lama semakin besar. Banyak dari rumah warga yang hancur dan juga banyak korban jiwa. Para warga dievakuasi dan dibawa ke camp evakuasi untuk sementara. Lalu ada salah satu tokoh kecil bernama Cristiano Ronaldo yang mendonasikan sebagian hartanya untuk Aceh atas kejadian yang mengerikan itu, yaitu tsunami Aceh. tahun berapa? 2004. Tsunami. Terus follow tsunami tahun. Oke, bagus ya. Ada ngomong berapa lagi yang siap? 3. Tetap beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi gempa bumi di Cianjur. Telah terjadinya gempa bumi di Cianjur pada tanggal 7 Maret 2023. Cianjur menjadi korban karena peruntuhan. Rumah disebabkan oleh gempa dengan kekuatan sebesar 5 skala Richter. Guncangan vulkanik menjadi penyebab terjadinya gempa di Cianjur. Guncangan tersebut mengakibatkan banyak rumah-rumah warga Cianjur roboh dan mengakibatkan sebagian warga mengungsi ke tenda pengungsian. Bupati Cianjur memberikan berupa bantuan makanan, pakaian, dan pengobatan medis bagi warga yang terkena peruntuhan tersebut.
wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Romo Baskara dari kelompok 5 mewakili kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta api terjadi di daerah Cilacap Garut pada 3 Januari tahun 2020 melibatkan kepala stasiun sebagai pelaku, kemudian masinis dan serta juga para penumpang menjadi korbannya membuat kami warga Salima dan Garut dari mana stasiun karena stasiun Surabaya dan pemberpatan antara dua kereta api itu yang membuat para warga heboh karena kecelakaan kereta api tersebut dan mengakibatkan 3 masinis meninggal dunia dan para penumpang luka-luka. Para penumpang yang luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Nova Cicalekatnya di mana? Cicalekatnya di mana? Di Garut. Oke, di Garut ya. Kalian next kelompok Nadia. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan sepeda motor. Adanya kecelakaan sepeda motor di Jalan Samanggen pada Kamis siang tanggal 8 Februari 2024 yang mengakibatkan 1 orang bapak tewas dan 2 orang remaja mengalami luka berat. Diakibatkan oleh 2 orang remaja yang melakukan balap liar hingga menewaskan 1 orang bapak-bapak dan menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Kemudian datang mobil ambulan dan polisi untuk mengamankan situasi saat kejadian tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu pengen tahu tepuk tangan buat kelompok 1. Gimana kalian buat yang ngasih waktu tangan? Semuanya seimbang. Oke, kalian sudah belajar tentang cara menulis berita. Yang pertama kalian harus diperhatikan. Yang pertama nama pertama. Oke. Yang kedua. Seimbang. Yang ketiga. Merancang dan ada semua tersebut. Yang keempat. Menyuntik bahasa ya, bahasa, cara baca. Dan terakhir. Merumuskan buat judul semenarik. Oke. Kemana perasaan kalian belajar hari ini? Memuaskan gimana lagi? Senang ya. Mudah-mudahan kalian selalu senang buat belajar, oke? Buat minggu depan kita belajar tentang iklan. Tahu iklan? Tahu. Kalian suka nonton iklan? Suka. Pastinya suka, apalagi iklan makanan dan minuman. Minggu depan kita akan belajar tentang iklan. Terima kasih. Sekian hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu ya.
Waalaikumsalam. Ya, lalu Besti, tadi saya sudah menyimak kegiatan belajar di Besti dan luar biasa ya pelajarannya dan kegiatannya. Dan sebelum saya beritahu banyak hal, kira-kira yang dirasakan Besti setelah kegiatan pembelajaran tadi seperti apa? Kalau kegiatan tadi saya rasa tidak puas ya, soalnya karena tidak puasanya masih banyak anak-anak yang masih kurang berani menyampaikan pendapatnya, terus masih malu-malu dalam kelompok-kelompoknya kurang kolaborasi. Masih kurang maksimal Kurang maksimal. Nah, di balik hal yang kurang maksimal ini kira-kira faktornya apa? Mungkin faktornya yang tadi mungkin dia masih malu ya. Yang kedua mungkin dia susah mengekspresikannya, atau mungkin karena faktor ada temannya lebih jadi dia merasa Kalau keadaannya demikian, kira-kira kedepannya seperti apa? kedepannya saya harap saya bisa memberikan apresiasi siswa, motivasi mereka, terus bisa membantu siswa berani dalam tentunya hal yang baik dan kayak misalkan berani tampil di kelas, berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi bagus ya Besti menjadi itu saya harapkan menjadi proses perbaikan kepada sendiri. Nah, selain itu pasti di samping ada hal yang maksimal, pasti ada yang maksimalnya ya. Kira-kira menurut Besti tadi pembelajaran yang Besti bawakan itu yang sudah menurut Besti ini sudah baik dan sudah maksimalnya seperti apa? Yang sudah maksimalnya yaitu dalam sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri kan menulis kita alhamdulillah anak-anak sudah paham cara-caranya menulis teks kita, kemudian kedepannya mereka juga terampil dalam membacakan teks kita. Jadi dengan materi yang Besti sampaikan tadi, anak-anak sudah angkat artinya korelasi dari dengan apa tadi murid-murid itu memahami tentang satu materi tentang prediksi misalnya. Jadi itu sudah angkat itu apa poinnya tadi Jadi sebesarnya kita dengan kelebihan itu kira-kira mau seperti apa? kedepannya pengennya siswa itu lebih berani lagi Pak, dengan berarti anak-anak bisa membuat teks kita yang lebih kreatif. Jadi berharap anak itu terus meningkatkan kemampuan. Siapa tahu kan dari mereka ada baca berita. Dan kan begini dari apa yang sudah disampaikan dari ini juga kan bisa dikembangkan terhadap praktik baik yang bisa anak didik bisa lakukan. Apalagi berkaitan dengan perintah ini kan biasanya di SMP itu sudah ada tadi itu kita bisa lakukan saya dikorelasikan dengan Ada sarananya buat mereka bisa memahami. jadi di samping pembelajaran ini di pembelajaran itu bisa sepakat seperti itu mesti ya. Mudah-mudahan ya Besti punya keinginan untuk ke arah sana. Amin, mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, terkait apa yang kita telah capai bersama dengan Besti capai tadi tentang kegiatan pembelajaran yang memberikan diferensiasi KSN dan juga yang positifnya seperti bisa diterapkan. Untuk KSN tadi bahwa misalkan yang dalam kegiatannya terus kolaborasinya juga tempatnya teman-teman ada terus kegiatannya tadi jadi anak-anak yang suka manual tadi saya sampaikan kalau dulunya dalam model itu ada untuk finansialnya anak-anak bisa menulis jadi beda-beda dari sekolah itu ada semua. Jadi saya lihat juga memang demikian ya tadi Bu Esti mencoba menghadirkan kegiatan pembelajaran pertama terlebih dahulu ya. Kemudian mengkondisikan siswa dengan tarik nafas dengan supaya keadaan di kelas bisa satu frekuensi itu baik. Terus tadi saya lihat juga kegiatan diferensiasi itu ya tadi yang Pasti kegiatan mendengarkan kegiatan nyimak gitu
juga diproses juga saya lihat kan ada siswa juga coba mengklasifikasikan berita dengan temannya itu berdasarkan minat atau sebenarnya pemilihan beritanya berdasarkan minat mereka. Jadi dengan pembahasan buat mereka memilih berita sesuai dengan minat dan relate juga dengan keadaan hari ini. keadaannya, betul. Itu memang baik ya di memancing siswa untuk peka terhadap apa yang saya pelajari. Itu baik ya. Dan kedepannya sepertinya BSD sangat siap untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang semacam ini. Terus tindak lanjut ke depan nih ada satu pertanyaan, kira-kira menurut BSD kegiatan seperti ini kedepannya akan membantu BSD tidak dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan? Untuk kedepannya pembelajaran seperti ini kalau sering gitu digunakan mungkin anak-anak jenuh ya nonton lagi. Tapi saya ingin mencoba anak-anak itu pergi ke dunia luar mereka gitu. Misalnya di luar sekolah, pasti di luar sekolah tapi melibatkan luar lain, bukan hanya memang saja. Mungkin kalau saya memanfaatkan tempat lain ya selain kelas, selain lapangan pun mungkin bisa, atau kehidupan di luar sekolah dicoba dikunjungi juga bisa seperti itu. Jadi harus lebih kreatif dari inovasi tadi, apalagi anak-anak sekarang di SMP gitu ya, pengennya teh sambil mainnya teh benar gitu, pengennya teh buatnya benar gitu, susah. Jadi boleh ini menjadi catatan sebagai pengembangan diri BSD kalau minat ya dengan hal yang memang BSD mencoba di luar kegiatan kelas atau di sekolah sekalipun ya. Jadi nanti ada lomba pengembangan diri, silakan BSD mencoba mengembangkan apa yang sifatnya itu tadi belum maksimal ya. Kira-kira dari hal yang belum maksimal tadi yang BSD sampaikan itu langkah BSD sebagai upaya untuk meminimalisir dengan menyampaikan yang dapat dikembangkan dari seperti tadi, silakan tulis dan silakan dipelajari. Dan mudah-mudahan dengan merefleksikan itu ya adanya kesadaran dari BSD yang itu memang penting bagi saya juga tentang hal yang belum maksimal sebagai sebuah refleksi yang istilahnya mencambuk diri kita untuk terus sejauh ini puas terhadap hari ini? Puas tidak puas. Tapi saya harap kebanyakannya puas Ya. pastinya. Dan hasil rekaman ini nanti juga dibawa kegiatan pasti di BSD juga nanti akan berperan observasi punya teman dan yang punya BSD nanti observasi BSD, dan itu setiap kegiatan di pendidikan guru penggerak ini saling membangun dari kegiatan pendampingan kemudian nanti disempurnakan lagi. Ada pertanyaan BSD atau yang terakhir? Cukup ya, nanti kalau memang ada yang ditanyakan boleh sekarang kita mulai di terus selanjutnya dari kegiatan hari ini yang sudah baik dan yang belum baiknya seperti apa? Kegiatan pendampingan secara keseluruhan. Sebenarnya alhamdulillah Bapak sebelum observasi dan sinopsis ada persiapan dulu, jadi membuat saya lebih siap, lebih pede dan lebih tenang gitu. Tidak ada permulaan dulu. Bisa orang menggambarkan Iya, gitu. Yang belum baiknya kira-kira apa? Belum baiknya mungkin tidak semua kegiatan terrealisasi. Jadi itu memang kita coba nantinya di pendampingan individu berikutnya untuk setiap kegiatan itu memang porsinya itu padat. Iya. Mudah-mudahan kita selalu konsisten ya, baik saya sebagai PNK kita saling membangun dalam kegiatan saling belajar. Kita jadi mau belajar ya, belajar lebih baik. Terus BSD untuk kegiatan pendampingan ini berkaitan dengan coaching ya. Jadi BSD apakah sudah mengajar mereka sejauh? Mengajar sudah.
dan melakukan kegiatan. Nanti di kegiatan PI 5 itu ada kegiatan membawa hasil kegiatan coaching BSD melalui kegiatan bahasa observasi. Mudah-mudahan BSD lebih siap dan justru lebih baik ya dalam mempertanyakan pengetahuan sejawat, karena kata kunci dari coaching itu adalah silakan BSD dilakukan sejawat selain kegiatan yang sifatnya tugas untuk CBP di luar itu pun kalau memang itu bisa dilakukan saya BSD bisa mengembangkannya lebih baik. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih luar biasa kali ini saya juga mendapatkan pelajaran dari BSD. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Bapak. Intinya kalau kita sadar tentang kekurangan dan bisa merefleksikan itu menjadi poin penting. Baik, itu saja BSD. Terima kasih atas waktunya. Sudah saya ganggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.